wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN dengan judul Norma dan Keadilan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kamu semua dapat menjelaskan pengertian norma beserta contoh-contohnya. Dan yang ketiga, setelah belajar materi ini, Ananda mampu menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma di dalam masyarakat terbagi kepada 3 kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan yang dimiliki oleh bangsa dan negara. Contohnya adalah negara Indonesia memiliki pertahanan diri dari serangan negara lain. Yang kedua adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat ini adalah kepentingan yang mencakup seluruh anggota masyarakat, baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar dari negara Indonesia. Misalnya saja seperti ini, menjaga keamanan lingkungan baik berupa langsung seperti adanya hansip, kemudian adanya satuan pengamanan, adanya kepolisian. Jadi menciptakan keamanan bagi masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara lain. Yang ketiga adalah kepentingan pribadi atau juga disebut kepentingan individu atau perorangan. Contohnya dalam keluarga, orang tua menginginkan kehidupan yang nyaman, sehingga orang tua memberikan kepada keluarganya tempat tinggal yang layak untuk tempat tinggal anak-anak dan istrinya, sehingga mereka menjadi keluarga yang bahagia, kemudian hidup nyaman dalam sebuah rumah yang diinginkan orang tua. Kemudian karena adanya kepentingan di dalam masyarakat yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan. Apabila kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain tidak dapat diwujudkan, itulah menyebabkan terjadinya bentrok atau konflik. Maka diperlukanlah sebuah aturan atau norma. Norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk memberi pengaruh bagi manusia di dalam masyarakat. Adapun macam norma di sini, di dalam pelajaran ini Ibu ada bagi dalam 4. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berarti peraturan hidup yang muncul yang berasal dari hati sanubari. Contohnya berbuat jujur ketika ujian, tidak boleh berkata yang bohong-bohong, baik kepada orang tua ataupun pada kakak kelas atau pada siapa saja. Selanjutnya, sanksi bagi yang melanggar norma ini adalah timbulnya rasa penyesalan diri. Jadi siapapun orang yang telah melanggar norma tersebut, kemudian timbul di dalam hati sanubarinya penyesalan yang mendalam. Apa sih saya tadi mencontek? Itulah yang diakibatkan kalau seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Adapun yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berkaitan dengan pergaulan hidup manusia. Jadi beda dengan norma kesusilaan.
Kalau norma kesusilaan itu berlaku universal atau di mana saja, tapi kalau norma kesopanan tidak berlaku secara keseluruhan, hanya di tempat-tempat tertentu. Misalnya seperti ini kita ambil, jadi norma kesopanan ini munculnya dalam suatu pergaulan masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia bisa berbeda-beda setiap daerah tentang norma kesopanan. Ibu ambil saja contohnya secara umum ya nak ya. Misalnya kalau norma secara umum misalnya tidak boleh makan sambil berdiri, atau ketika makan kita berbicara. Kemudian yang muda menghormati yang tua, itu adalah contoh dari norma kesopanan, dan masih banyak lagi yang lain. Adapun sanksi bagi yang melanggar norma kesopanan ini di dalam masyarakat akan muncul. Masyarakat akan mencemoohkan, mengkucilkan, maupun masyarakat tidak akan menyenang seseorang apabila seseorang tersebut tidak menjalankan norma kesopanan yang ada di masyarakat tersebut. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci setiap agamanya masing-masing. Contohnya seperti ini ya nak. Misalnya seseorang menjalankan perintah agamanya. Jadi setiap agama pasti memiliki perintah atau larangannya masing-masing. Kita ambil contohnya saja, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh berbohong. Itu hampir mirip dengan norma kesusilaan. Ya, norma agama dengan norma kesusilaan itu ada kaitannya, tidak dapat dipisahkan. Kemudian bagi yang melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi di dunia dan akhirat. Kalau di akhirat adalah sanksinya mendapatkan dosa, kemudian apabila tidak taubat, tidak kembali ke jalan yang benar, akan masuk neraka. Kalau di dunia memang tidak semua mendapat sanksinya, ada juga yang mendapat sanksi dari orang tuanya. Tetapi kalau dari Tuhan Yang Maha Esa, kadang ada yang mendapat sanksi, kadang juga tidak. Karena setiap manusia berbeda-beda dikasih Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menegur kita apabila kita melakukan sebuah kesalahan atau kita melakukan perbuatan kebaikan. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang sifatnya memaksa sehingga setiap warga negara wajib mematuhinya. Peraturan tersebut ada yang berisi perintah dan ada juga yang berisi larangan. Setelah itu, contoh dari norma hukum adalah misalnya kita ambil saja tidak mengganggu ketertiban umum. Ini adalah di gambar ini kita lihat para siswa yang telah menamatkan sekolahnya, mereka mengadakan perkumpulan beramai-ramai di jalan raya atau juga di tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum, sehingga itu sangat dilarang. Kemudian itu hal tersebut menjadi contoh yang tidak baik bagi para adik-adiknya. Mereka melihat, oh, kakak-kakak saya seperti ini, berarti saya boleh, sehingga itu bisa jadi turun-temurun dari generasi ke generasi. Padahal hal ini kebiasaan yang tidak baik dan tidak benar dilakukan. Jadi demikian. Kemudian itu setelah pembelajaran kita ini, Ibu harapkan Ananda mampu menyebutkan masing-masing ya setelah melihat video pembelajaran Ibu. Jadi kamu di sini bisa memberikan contoh masing-masing dari keempat norma di atas, 3 contoh masing-masing. Nanti kamu tulis di buku catatan PPKN kamu. Nanti kamu kumpul setelah pembelajaran kita. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami dan dapat kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.